Cara juga sama. Apakah ngaji begini rajin? Enggak, bukan karena rajin, karena pertolongan Allah. Kayaknya ngaji subuh syurga nggak pernah libur. Bukan nggak pernah libur, karena Allah tolong aja. Kita mah aslinya malas, super duper malas, pemalas. Tapi kan Allah tolong, lalu Allah gerakkan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Allah tolong, lalu kita hadir. Allah tolong, lalu kita membersamai. Allah tolong. Jadi sebenarnya kita tuh lebih banyaknya ditolong oleh Allah. Tiba-tiba kaki ini ngelangkah aja. Udahlah, malas-malas, Pak tolong antar ke sana. Udahlah, malas-malas, Pak tolong jalan ke sana. Wow, begitu memang harus ya, memaksakan diri masuk surga itu lebih baik daripada dengan sukarela digeret ke neraka. Mending paksain masuk surga daripada digeret sukarela masuk neraka. Awal kehancuran karena menyepelekan. Dicatat di caps lock teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Di caps lock, awal kehancuran adalah menyepelekan. Mas, catat semuanya. Udah. Tinggal apa? Wah, kok tinggal? Masih harus ngapain? Tinggal ini. Akhirnya yang tinggal itu ketinggalan. Begitu ditanya, kenapa ketinggalan? Lupa. Nah kan, awalnya nyepelein. Gak boleh ada yang menyepelekan, hadirin. Awalnya masuk neraka tuh gara-gara apa? Gara-gara gini nih, nyepelein. Qalu atamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Saya itu masuk neraka paling ayyaman ma'dudat, bentar aja kok. Hadirin tahu perbandingan kehidupan kita di surga sehari dengan di dunia? Allah berfirman, 1 hari di surga perbandingannya seperti 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Hadirin, sehari di surga seperti 1000 tahun dunia. Makanya benar orang-orang yang hidup di dunia 60 tahun ketika nanti dibangkitkan, mereka cuma kayak hidup semenit, 2 menit, 1 menit, 1 menit setengah. Cepat. Karena emang kehidupan di surga itu seharinya 1000 tahun dunia. Kebayang gak hadirin, 1000 tahun dunia. Dan makin sini kita tuh semakin diberi isyarat. Ayo, kamu siap-siap ya, take off-mu sudah dekat. Emang hidup ini gak ada ujungnya? Ada ujungnya gak? Langit lah, iya gak ada ujungnya. Hidup ini ada ujungnya hadirin? Ada, ujungnya adalah kematian. Emang dikira hidup ini gak ada Memang kita kira hidup ini gak ada ujungnya? Ada, ujungnya kematian. Langit baru gak ada ujungnya kalau langit. Kita nggak pernah tahu mana ujungnya langit. Tapi kalau hidup ada ujungnya bernama kematian. Dan bentar lagi take off itu makin dekat. Rata-rata umur umatku, kata Rasulullah SAW, baina antara sitina wa sab'in, 60 tahun dan 70 tahun. 60 tahun dan 70 tahun. Jadi take off kita tuh 60. Tinggal dikurangi berapa jumlah usia kita hari ini, itu umur take off kita kalau sampai. Kalau nggak nyampe, bisa lebih muda. Bisa 30, bisa 20. Bahkan bisa baru beberapa hari bayi lahir udah wafat. Baru 24 hari atau baru 10 hari atau bahkan baru 5 jam bypass langsung surga, dan beliau menanti orang tuanya untuk digandeng tangan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Berat, sakit, kehilangan bayinya pasti. Kita tidak kehilangan, tapi sebenarnya kita punya tabungan. Kita tidak kehilangan, tapi sebenarnya kita punya anak di surga. Itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi jangan boleh menyepelekan. Gak boleh. Yang kedua poinnya adalah mindset. Jangan pernah punya mindset, alah gampang nih sama yang menyepelekan, menggampangkan gitu ya, tapi gak dipraktekkan. Atau ini penyakit kita kadang-kadang sotoy. Sotoy itu bukan soto hadirin. Soto itu sok tahu. Saya dulu punya pengalaman waktu saya usianya lebih muda, saking pengennya ke Madinah. 5 kali saya tes Madinah hadirin, 2011, 2012, 13, 14, 15, dan 5 kali itu pula saya gagal. Ayah saya, semoga Allah rahmati beliau, Allah jaga beliau, Akung, pernah nasihatin saya. Cuma ini penyakit anak-anak muda nih. Anak-anak muda kayaknya mungkin penyakitnya sama. Ayah saya nasihatin saya gini, udah sambil nunggu Madinah, kamu kuliah dulu lah di Indonesia. Tapi namanya anak muda dulu ya jamaah ya. Anak muda tuh overconfidence.
terlalu pede. Anak muda tuh terlalu idealis. Dan anak muda yang ketiga tuh penyakitnya nggak mau dengerin yang senior. Padahal kata Nabi SAW, al-barakatu ma'a kabirikum. Barokah itu bersama senior yang lebih berpengalaman. Itu sebabnya kenapa terus setelah dijalani, benar juga ya nasihat ayah saya. Akhirnya saya mengikuti, setelah 2 tahun baru masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan manajemen haji dan umroh, dan dari situ baru saya tahu emang nasihat orang tua tuh benar ya. Ada baiknya kita tuh, mungkin menurut kita idealisnya anak muda tuh kayaknya enggak deh, tapi senior adalah senior. Beliau usianya di atas kita dengan pengalaman dan capaian, apalagi kalau capaiannya jelas terlihat ya. Kita sering menyepelekan karena mungkin capaiannya, alah bisa apa sih lu, mungkin kita bilang gitu. Tapi kalau jelas capaiannya terlihat, kayaknya kita perlu mempertimbangkan untuk tidak, satu, overconfidence, untuk tidak, yang kedua, tidak menggampangkan, meremehkan. Karena setiap keberkahan itu memang diiring bersama para senior. Kenapa Nabi bilang, dan saya salah satu yang sangat gemar dengan satu kalimat Nabi yang satu ini, al-barakatu ma'a kabirikum. Barokah itu, kata Rasulullah SAW, saat kamu dibersamai oleh senior, dapat wejangan dari senior, dapat pengalaman dari senior, dari orang yang secara usia lebih tua daripada kita. Kenapa? Karena kalau kita duduk bersama yang lebih tua, mereka tidak berbicara dengan ego mereka, tapi mereka membawa pengalaman. Mereka tidak berbicara berdasarkan apa yang ada di benak semata, tapi mereka bicara pengalaman. Makanya Nabi bilang al-barakatu ma'a kabirikum. Barokah itu ketika kita punya coach, punya orang yang secara usia dan pengalaman dan keilmuan jauh di atas kita, lalu mereka membersamai kita, dan itu mahal. Sampai-sampai Nabi bilang al-barakah. Apa keberkahan itu? Ziyadatul khair. Kalau kamu mau nambah baiknya, kalau kamu mau dapat keberkahannya, ma'a kabirikum. Coba lihat senior. Karena mereka sudah selesai. Mereka pernah melewati fase kita dan kita belum pernah melewati fase mereka. Mereka sudah pernah jadi kita dan kita yang muda belum pernah jadi mereka. Maka keberkahan itu muncul bersama senior. Itu kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menyepelekan, jangan sampai over confidence. Confidence itu bagus, pede itu bagus. Bahkan kalau anak-anak kita pede, tenang aja. Kenapa bawa tas? Pasti ini buat anak kita lomba nih, anak kita lomba. Pas mau pengumuman lomba dia bawa tas. Lalu dia bilang gini, orang tuanya nanya, kenapa Dek kok bawa tas? Mas kok bawa tas? Iya, nanti buat tempat piala. Pede nggak apa-apa. Anak kita pede support. Over tuh yang namanya berlebihan. Jangan. Takut-takut ketika dia jatuhnya sakit banget. Kan namanya gitu ya, bermimpi tinggi boleh. Harapannya sih kalau jatuh di antara bintang-bintang. Tapi dunia kan kadang-kadang lain. Sekali jatuhnya sakit banget. Overconfidence jangan. Confidence harus. Over jangan. Pede harus. Tapi kepedean jangan. Kita juga harus punya echo chamber, yaitu jangan ikut konten atau circle yang mendukung opini diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya opini itu cari gitu. Suami ngelawan istri atau istri melawan suami, ada nggak ya dalilnya? Kalau dicari mah pasti ada. Merokok boleh, ada nggak dalilnya? Kalau dicari mah ada. Cari. Istri ngomelin suami, dalil. Kalau dicari mah ketemu-ketemu aja. Jangan cari yang kira-kira nanti konten itu tuh membenarkan opini kita. Justru cari konten-konten yang di sosmed yang berseberangan sama opini kita supaya kaya. Misalkan kita termasuk orang yang suka membantah lawan suami gitu misalkan. Cari konten-konten yang kiranya nanti sebenarnya nggak boleh loh membantah suami. Cari konten yang begitu. Ataupun sebaliknya, suami kekerasan sama istrinya, KDRT. Bukan membenarkan. Kalau dibenarkan ada-ada aja yang ketemu nanti.
bahwa suami nggak apa-apa membersamai istri dengan ini dan itu segala macamnya. Misalkan kalau dicari mah namanya cari pembenaran, ketemu apa ketemu? Nyari pembenaran mah ketemu-ketemu aja. Tapi suami yang kasar sama istrinya, dia harus cari konten-konten yang nggak boleh lo mukul istri, nggak boleh lo keras sama istri. Harus cari konten-konten yang berseberangan, supaya nanti dia punya kaya gitu hadirin. Bukan cuma tentang satu sudut pandang dari sisinya dia aja. Begitu hadirin. Terus poin ini juga adalah reminder bahwa ilmu itu tanggung jawab. Semakin banyak ilmu, semakin besar amanah untuk ngamalkan, dan ini harus kita dapatkan terutama di era informasi hari ini. Kayak Gen Z, ini kan generasi yang tidak terbeli. Saya rasa sebagian generasi-generasi atas mungkin akan termakan dan terpercaya ya dengan konten-konten yang disuguhkan oleh sebagian pihak yang disebut dengan pencitraan. Tapi Gen Z nggak bisa kebeli sama pencitraan. Ada orang punya pencitraan nih, tiba-tiba dia buat konten-konten yang mumpung lagi bencana, dia buat konten-konten yang agak unik gitu. Misalkan yang lainnya apa, dianya bawa sendiri atau gimana dan segala macam. Mungkin generasi-generasi 90-an ke atas, ataupun mungkin tidak semua, tapi secara umum mungkin generasi tersebut bisa mempercayai pencitraan-pencitraan yang dilangsungkan. Tapi Gen Z tidak. Mereka dibanjiri ilmu dan mereka kurius banget, penasaran. Maka ini juga reminder bahwa kita yang memiliki ilmu nggak boleh latah. Kita yang memiliki ilmu nggak boleh, oh ya nggak boleh ikut-ikut. Dalam bahasa syar'i, dalam bahasa syar'inya namanya taklid buta. Taklid itu artinya ngikutin pokoknya ayo. TV bilang apa, ya. Kalau sekarang kan apalagi zaman sosmed ya, saya rasa kayaknya mau ini generasi Gen Z, milenial, boomer atau generasi yang lain, kayaknya kalau udah punya sosmed harus pintar-pintar memfilter. Masa iya ada AI misalkan tahu-tahu cicilan motor, cicilan mobil saya lunasi gitu, tahu-tahu percaya. Ya hadirin, masa yang kayak gitu percaya? Mana AI-nya tuh ketahuan banget gitu. Kalau yang mirip 100% mirip seperti asli itu nggak apa-apa ya, maksudnya ada alasan uzur syar'i di situ. Tapi ini AI banget, ketahuan banget masih AI. Kok percaya? Ya, harus jangan percaya. Kewajiban orang yang berilmu itu adalah mengamalkan ilmunya, membersamai ilmunya, dan tanggung jawab agar ilmu itu lahir jadi amal. Ia, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Apalagi di era yang super cepat nih, informasi kan super cepat ya hadirin. Informasi banjir. Dan sekarang kan kebongkar. Mungkin kalau pada zaman dulu nggak ada sosmed, nggak kebongkar tuh. Gelondongan kayu-kayu tuh nggak kebongkar tuh. Kalau zaman sosmed, oh ya terjadi banjir. Faktornya adalah karena ini dan itu, faktornya karena hujan dan segala macam. Itu waktu zaman-zaman TV. TV kabarin apa ya kita begitu. Coba sekarang hadirin. Banjir karena apa? Air. Iya jelas air. Air turun dari langit. Tapi gelondongan ribuan potongan-potongan pohon gak mungkin ada jatuh dari langit. Mana potongannya jelas lagi. Itu patah itu. Patah gak mungkin ribuan jumlahnya. Puluhan ribu. Kalau patah ketahuan, patahannya pasti yang namanya patah. Jadi gimana sih patah? Ini dipotong, jelas potongannya rapih, pih. Kayak kita makan sop iga, sop buntut. Hadirin tahu kan, sop buntut mana yang dipotong pakai kampak, sop buntut mana yang dipotong pakai mesin. Kalau pakai kampak makannya enak nggak? Aduh tajam. Sop buntut kalau dipotong pakai kampak tajam. Nggak enak, dipotong pakai golok, pakai pisau. Sop buntut, iga, nggak enak, tajam. Tapi kalau sop buntut dipotong pakai mesin kan ketahuan, enak nih, set, bisa dimakan. Nggak ada tulang-tulang yang apa, gigit. Pohon juga sama. Pohon juga sama. Masa kita bilang ini pohon patah tumbang, aneh sekali hadirin. Jatuh sendiri,
Wah, yang nggak bisa hadirin. Pohon-pohon tuh memang, makanya sebenarnya pemerintah tuh kan buat ya kawasan pekarangan, kan tanah-tanah ada ya keterangannya. Kalau ini apa Ustadz nih yang lahan Ustadz bangun? Kawasan pekarangan dan boleh dibangun. Ini kawasan pekarangan. Sebelumnya berarti apa? Rawa-rawa aja. Bukan hutan yang pohon-pohon besar gitu, bukan. Awalnya rawa-rawa. Dan secara BPN kan bisa dilihat di BPN kan. Ini tanah apa? Ada yang tanah basah, tanah kering, tanah apa, tanah apa, tanah apa. Itu sebenarnya untuk menjaga. Untuk siapa semuanya? Ya untuk diri kita lagi ujung-ujungnya. Begitu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh tidak rusak dan hancur kalau kita mau punya rasa cukup. Tapi kalau kita serakah, ya itu PR sih hadirin. Kadang-kadang yang paling berat tuh serakahnya sih. Ya kan? Kayak tadi saya bilang di awal kan, sejahat-jahatnya gajah, dia paling makan sepohon doang. Sejahat-jahatnya badak pun kalau mau makan nggak mungkin sampai 500 pohon. Kuda Nil paling makan 1 semangka. Sedikit. Karena mereka punya rasa cukup. Perutnya juga nggak mungkin mampu menampung ribuan hektar. Tapi kalau manusia serakah, kadang-kadang ampun hadirin. Bukan ribuan hektar, bahkan jutaan dilepas. Itu kelihatan kok dari pesawat. Beberapa kali kami pergi ke beberapa wilayah Sumatera, beberapa kali pergi ke wilayah Pulau Sulawesi. Itu kadang kelihatan kok dari atas. Laut juga kelihatan kok. Dari laut itu, lautnya sampai ada yang berwarna di dekat bibir pantainya tuh coklatnya coklat banget. Itu kelihatan sekali kok. Di atas pesawat tuh ketahuan banget. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang jelas kerusakan itu sebab karena tangan siapa? Manusia. Gajah gak tahu apa-apa hadirin, tiba-tiba mati, tenggelam ke bawah arus. Mudah-mudahan nanti pemimpin di masa datang dia tahu tanda tangannya digunakan buat apa. Karena tugas pemimpin itu, kalau sholat mah tugasnya muslim secara default. Wih, pemimpinnya solih banget. Ngapain pemimpinnya? Ngaji. Ngaji mah kewajiban. Pemimpinnya ngapain? Pemimpinnya sholat. Sholat mah kalau beliau muslim kewajiban. Ngaji kayak gini nih bukan solih. Ngaji kayak gini wajib. Saya tuh ketampar sama kata-kata gini, Mas Irfan, jenengan jangan merasa pede karena mentang-mentang jenengan sudah didengar, bukan didengar, sudah agak didengar, sudah ngajar ngaji, lalu jenengan merasa pede dan merasa layak seperti seolah jenengan sudah sholih. Tidak boleh. Lalu guru kami bilang, jenengan itu hanya cukup beruntung jenengan tinggal dan hidup di zaman di mana orang dungunya banyak, sehingga jenengan punya kepintaran sedikit dianggap pinter, dianggap solih. Kalau jenengan hidup di zaman saya, nggak laku orang-orang kayak jenengan. Wow, keren. Saya nggak sakit hati dibilang kayak gitu, jadi emang benar kok. Artinya kadang-kadang sekarang kita ngelihat teman sholat, main pedal sholat, dikeprokin, wow sholat keren. Lah padahal kalau kita hidup di zaman mbah-mbah kita nih, orang-orang sholih zaman dulu, waduh, kayak kita mungkin nggak kepake hadirin. Kapasitas beliau itu kapasitas orang sholihnya bukan main. Cuman karena hari ini aja saking rusaknya, jadi kita sholih sedikit udah dianggap ustadz, udah bisa berbicara, bisa membawakan hadis, bisa membawakan dalil, udah dianggap ulama. Waduh, PR ini. Padahal kalau zaman-zaman dulu guru-guru ngaji wibawanya bukan main, respectnya bukan main. Wow. Cuma hari ini bisa membawa quote-quote, kata-kata hari ini, wah, langsung ustadz. Waduh, kata-kata hari ini, waduh.
Padahal disebut ustadz ya pada zaman dulu tidak sembarang. Ustadz tuh gelar sematan kehormatan, penuh hormat gitu. Sekarang siapapun bisa nyandang ustadz. Konten-konten dikit, ngomongin agama, kasih backsound, ustadz, diundang sana sini, manggung sana sini. Waduh. Yang ustadz beneran berilmu nggak dapat tempat. Nah ini juga PR juga nih. Makanya kadang-kadang ngeliat gitu ya hadirin ya. Ada orang yang misalkan sebutlah tidak layak, tapi dapat spotlight, dapat panggung. Ada orang yang berilmu, ilmunya tuh top, mantap, is the best. Alumni beliau ini alumni Madinah, alumni Mesir dengan kapasitas hafalan agama, hafalan Quran dan keilmuan serta riwayat-riwayat hadis yang banyak beliau hafalkan serta beliau banyak setorkan. Tapi beliau nggak dapat spotlight. Ini kan juga sayang. Makanya kawan-kawan, mungkin ada yang nonton di sini para ustadz, para ustazah, alumnus dari universitas-universitas hebat di Timur Tengah, muncul ke sosmed, mainlah sosmed, mainlah TikTok. Agar supaya yang muncul di TikTok tuh orang-orang yang benar-benar dengan keilmuannya gitu, bukan dengan mentang-mentang wajahnya misalkan ganteng dikit naik, mungkin agak semampai sedikit naik, mungkin ada gagah sedikit naik gitu. Jangan. Ayo yang punya ilmu, alumni-alumni Madinah, Mesir, muncul dong ke permukaan, ayo muncul juga. Supaya nanti sosial media juga dengan keilmuan dan kapabilitasnya, bukan sembarang bicara atau naik. Begitu hadirin. Setidaknya kan itu. Setidaknya itu. Supaya ilmu yang disampaikan. Kalau saya cukup sadar diri juga hadirin, bahwa memang dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya tidak tersinggung sama sekali dengan kalimat kayak gitu. Mas Irfan tuh hanya beruntung karena hidup di zaman dimana kebanyakan mayoritas, ya kan kayak gitu kan hadirin. Kita hafal, kita mayoritasnya misalkan nih kuliah kulhu al-falak anas, rata-rata hafalannya misalkan trikul. Tiba-tiba kita datang membawa amma yatasaalun. Wih, bacanya anaba. Wow, keren. Padahal mah kalau kita duduk bersama penghafal Quran 30 juz itu gak ada apa-apanya. Kita biasa Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Tiba-tiba kok membaca wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Tiba-tiba baca an-nazi'at. Wah, top ini, hafalannya banyak ini. Padahal kalau kita duduk bersama penghafal Quran, an-naba, an-nazi'at yang enggak ada apanya, mereka bacanya kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, mereka bacanya Maryam. Toha, mereka bacanya Toha. Mereka baca Al-Baqarah, mereka baca Ali Imran. Jadi baca An-Naba itu nggak ada apa-apanya, cuman ya karena tadi saya cukup beruntung, kamu ya cukup beruntung karena kamu hidup di zaman orang kayak kamu ini dianggap sudah wah. Coba Anda hidup di zaman saya, yang ngomong nih kakek-kakek berilmu, guru kami. Wah, jenengan nggak kepake orang-orang kayak jenengan ini. Oh ya benar. Oh saya respect, kalau saya respect. Dapat kayak gitu buat saya juga sebagai introspeksi. Oh ya kita harus naikin emang level kita. Jangan stuck di tempat. Begitu hadirin. Fa kaifa idza jama'nahum, next ayat 25. Gimana nanti kalau mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak dilakukan kejadiannya, kepada setiap jiwa diberi balasan sesuai kemampuan dan sesuai yang dia kerjakan dan mereka tidak dizalimi. Hadirin, hati-hati hadirin. Kalau kita menzalimi satu orang, urusan kita sama satu orang. Tapi ingat, kalau kita zalim sama satu pulau, catat baik-baik, tidak selesai sebelum kita minta maaf kepada satu pulau, dan tidak akan selesai sebelum kita benar-benar mendapatkan maafnya dari satu pulau tersebut. Ingat loh hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Akan datang hari di mana besok semua apa yang kita pernah lakukan di dunia ini Allah balas sempurna
dan kita tidak akan dizalimi. Kalau ada urusan satu orang, selesai satu orang. Kalau ada urusan sama 5 orang, selesaikan kepada 5 orang. Tapi kalau ada urusan kita dengan satu pulau, harus minta maaf, minta ridho dari satu pulau. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati nih hadirin. Jangan zalim sama siapapun. Karena namanya hakul adami gak akan diampuni sebelum hak-hak anak Adam itu dikembalikan. Ya kalau kita berbuat dosa, taubat tinggal istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ampuni hamba ya Allah. Hamba baru saja berbuat dosa-dosa masalah pribadi ya. Tapi kalau dia mencuri, merusak, berbuat yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi, ya dia harus minta halalnya dari penduduk-penduduk setempat tuh hadirin. Nggak sembarangan. Nggak cuma ya Allah ampuni aku, padahal tangan yang dipakai berdoa itu tangan yang tanda tangan untuk melepas ribuan bahkan ratusan ribu hektar, sehingga menjadi asbab terjadinya banjir, longsor dan segala macam. Lu hadirin, nggak selesai loh kecuali minta maaf sama orang-orang yang di sekitaran situ. Jangan dianggap hadirin haji kita bisa membayarnya, jangan dianggap umroh kita bisa membayarnya, jangan dianggap semua kebaikan kita bisa membayar. Jangan pernah menganggap begitu. Kenapa? Karena ada hadis bangkrut. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis, kamu tahu nggak siapa yang bangkrut? Ya Rasulullah, yang bangkrut, ya Rasulullah, yang bangkrut itu al muflisu fina man la dinaran wa la dirhaman wa la mata. Ya Rasulullah, yang nggak punya dinar, dirham, nggak punya harta. Kata Nabi, bukan itu bangkrut. Dia bangkrut bawa pahala sholat, bawa pahala puasa Ramadan, bawa pahala haji. Disebut sama Nabi haji. Dan bawa pahala banyak kebaikan, tapi di waktu yang sama dia zalim sama orang. Lalu pahalanya terkuras habis buat orang yang pernah dia zalimi. Kalau nggak ada pahala, sama sekali udah habis bis-bis. Dosa-dosanya orang itu ditransfer ke dia. Bahayanya kalau kita zalimi gara-gara tanda tangan kita, ribuan orang bahkan jutaan orang itu akan ngeruk pahala kita. Kalau pahala kita habis, jutaan dosanya orang-orang tersebut ditransfer ke kita dan kita dicampakkan di jurang api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Hakul adami, ingat hadirin, urusan dosa kita pribadi, minta ampun sama Allah, selesai. Dosa kita kepada sesama gak akan dimaafkan sebelum minta halalnya. Mangga yang diambil, singkong yang dicuri, gak akan dimaafkan sebelum dibalikin. Hutang yang belum terlunasi gak akan dimaafkan sebelum dibalikin. Makanya kembalikan hadirin, kembalikan. Jadi minta maaf aja gak cukup, balikin. Minta maaf aja gak cukup, tapi kembalikan. Penting banget buat kita tuh belajar hakul adami, hak-hak anak Adam. Pokoknya urusan kita nih sama urusan kita sama Allah, kita nauzubillahnya ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Misalkan hadirin, di antara kita yang pernah mabuk, ini kan dosa dia sama Allah ya, dia tinggal istighfar, taubat sama Allah. Tapi kalau sampai zalim sama orang, nggak diampuni sebelum minta halalnya. Pernah dengar kisahnya seseorang yang dia lagi lapar, kemudian buah apel jatuh di sebuah sungai, sungai itu melipir dekat dia, lalu dia ambil apelnya dan dia gigit. Terus apa yang dia lakukan? Imannya bilang, nggak halal nih satu gigitan, saya mesti cari siapa pemilik pohon apel ini. Dia ikuti arus sungai itu, nih sungainya mana sih, kok nggak ada pohon apel, sampai ketemu pohon apel. Oh ternyata di sini nih pohon apelnya. Setelah itu dia minta ketemu orangnya. Pak, apakah benar pohon apel ini punya bapak? Benar, punya saya. Pak, sambil dia bawa barang buktinya, mohon maaf ini pernah saya gigit pak, saya minta halalnya ya. Tidak, saya halalkan sebelum kamu menikah dengan putri saya. Ya kan? Baik pak, saya akan menikah. Tapi kamu harus tahu, putri saya buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Apapun pak akan saya lakukan, yang penting buah yang saya sudah gigit ini halal buat saya, meskipun harus menikahi wanita yang buta, tuli, bisu, lumpuh.
Melihat kejujuran sang pemuda, bapak ini tertarik, benar dinikahkan. Saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya begini. Akhirnya kemudian orang ini disuruh masuk sebuah kamar. Pas masuk ke sebuah kamar, dia keluar lagi. Kata bapaknya, kenapa kamu keluar? Kata bapak, buta, tuli, bisu, lumpuh. Yang saya dapatkan di dalam kamar ini perempuan cantik jelita, wajahnya cantik, dia bisa bicara karena dia bilang, selamat datang suamiku. Katanya bisu, kok dia bilang selamat datang suamiku? Terus kata bapaknya, iya, anakku tuli dari mendengar hal-hal buruk, anakku buta dari melihat yang Allah larang, anakku bisu dari berbicara yang fitnah dan ghibah, anakku lumpuh dari melangkahkan kakinya ke tempat yang Allah benci. Dan aku melihat kejujuran ada pada dirimu dan kamu layak menjadi menantuku. Aku halalkan buah itu padamu dan aku nikahkan kamu dengan putriku. Jadi minta halalnya hadirin. Nah, kebayang nggak? Kalau ribuan gelondongan itu minta halalnya sama warga tuh gimana coba? Minta halalnya tuh gimana hadirin? Lah, udah meninggal gimana? Kalau udah meninggal yang mau dimintai maaf? Nah, kalau sudah terkubur tanah, para ulama memberitahu bertobat, perbanyak sedekah. Sebagaimana kata Nabi SAW, innal hasanat tudhibna sayyiat. Allah berfirman dalam Al-Quran, juga Nabi SAW juga menguatkan, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik yang terus-terusan kita lakukan, yudhibna sayyiat, menghapus dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Sekarang nih, orangnya udah meninggal. Ya Allah, udah meninggal lagi, belum sempat minta maaf, saya mau tobat ya Allah. Udah bertobat ya hadirin. Kalau udah meninggal bertobat. Tapi kalau hutang, balikin ke ahli waris. Iya sih, orang ayah ibunya udah meninggal tapi anaknya masih hidup kan, utang kita masih ada, balikin ke ahli waris beliau, kembalikan ke ahli waris beliau. Dan untuk siapa yang punya hutang, hindari beli apapun kecuali bayar hutang, karena bayar hutang itu wajib, yang lain-lain sunnah. Kita bayar hutang wajib, jadi lunasi hutang dulu sebelum yang lain-lain. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Qulillahumma malikal mulk, Allah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka ma tasya, Allah pemberi kuasa. Wa tanzi'ul mulka mimma tasya, Allah pencabut kekuasaan. Kalau Allah mau cabut kekuasaan, sekejap bisa dicabut. Sekejap. Wa tu'izzu ma tasya, Allah kalau mau memuliakan, dimuliakan orang itu. Wa tudhillu ma tasya, Allah kalau mau menghinakan, menghina orang itu. Biyadikal khair, di sisi Allah sajalah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kekuasaan tuh Allah yang ngasih, tapi ingat Allah juga bisa cabut. Kemuliaan Allah yang ngasih, tapi ingat Allah juga bisa menghinakan. Maka sebenarnya bukan kita mulia sih, saya lebih sukanya bukan karena kita hebat, bukan karena kita mulia. Kalau ada orang memuliakan kita, saya lebih sukanya bukan karena sebenarnya kita mulia, jauh sekali hadirin. Kenapa kita di-respect sama orang, dihormati sama orang baik sama kita? Itu sebenarnya satu, ya karena Allah jaga, tutup rapat-rapat aib kita. Kalau dibongkar selesai. Jadi bukan karena kitanya baik, jangan terlalu kepedean. Bukan kitanya baik, Allah aja tutup aib-aib kita, dibongkar selesai. Bukan karena kitanya baik, Allahnya yang maha menutupi aib. Jadi kita nih jangan kepedean, overconfidence, bahwa kita menganggap orang respect sama kita karena kita baik, itu bukan. Karena Allahnya yang baik, tutup semua aib-aib yang kita punya. Maka kalau udah ditutup aibnya sama Allah, jangan dibongkar lagi, tutup. Kalau sudah ditutup aibnya sama Allah, nggak usah dibongkar, tutup rapat-rapat, kubur. Jangan pernah dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, itu jangan, tutup. Allah memberikan kemuliaan. Jadi kita diberikan kemuliaan itu karena siapa? Allah. Ikhtiar boleh sama. Terus apa lagi? Gaya boleh ditiru, usaha boleh dikopi, tapi rezeki nggak bisa
paste. Nggak bisa dipaste. Status hari ini, waduh. Usaha kan, ya begitu kan hadirin ya. Usaha bisa ditiru, gaya bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Rezeki Allah sudah Allah berikan kepada siapanya, orang yang mana, dan itu nanti selaras dengan ikhtiar terbaik yang kita ikhtiarkan. Usaha nggak akan mengkhianati hasil, itu Al-Quran. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Bahwa kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu kecuali apa yang kita sudah ikhtiarkan. Jadi usaha nggak akan mengkhianati hasil, itu selaras sama ayat tadi. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Kita nggak akan dapat kecuali apa yang kita sudah ikhtiarkan. Maka ikhtiarkan saja yang terbaik agar datang yang terbaik. Barakallahu fiik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi. Tulijul laila fin nahar, ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan dari yang hidup, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki dengan tanpa perhitungan. Begitu hadirin. Ayat 28, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ini diberitahu ya sama Allah ya hadirin, nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai apa? Pemimpin, jangan. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan siksa darinya, dan hanya kepada Allah sajalah tempat kalian kembali. 29. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang dalam hatimu ataupun kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya, dan Dia mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hidup itu bukan no consequence. Hidup itu gak ada yang bisa lolos dari aturan. Ayat ini mengingatkan ada hasil akhir yang gak bisa di skip. Setiap yang kita lakukan pasti akan ada efeknya. Belum hari ini, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Saya hari ini ngerasa atas pilihan-pilihan hidup yang dulu 10 tahun lalu saya pilih. Pasti kita juga kebanyakan kita gitu. Kita hari ini adalah pilihan hidup kita 5 tahun lalu kan. Kita yang memilih untuk mengatur pola hidup sehat, merasakan dampaknya. Mulai jalan, mulai olahraga, merasa dampaknya. Ada seorang ditanya, Ibu gak pernah olahraga? Oh pernah Ustaz. Izin Ibu, kalau itu olahraganya biasanya apa Ibu? Olahraga saya tawaf dan sa'i Ustaz. Waduh, abot ini. Berat sekali olahraganya tawaf dan sa'i. Tiap bulan Ustaz, saya tawaf dan sa'i. Waduh, ampun. Luar biasa olahraganya berat. Jalannya sa'i, jalannya tawaf. Tapi itu olahraga juga itu. Olahraga itu hadirin. Ya kalau belum bisa tawaf dan sa'i, insya Allah semua yang hadir di sini bisa tawaf dan sa'i segera ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bisa wukuf di Arafah semua ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk semua yang nonton di rumah, tawaf dan sa'i setiap kapanpun yang Allah kehendaki, insya Allah. Jadi nggak ada yang tanpa konsekuensi, semua dibayar dengan konsekuensi. Nggak ada hidden file, semua dibongkar sama Allah. Terus nggak ada filter, nggak ada edit, no filter, semuanya nanti terbongkar dengan sebaik-baiknya dokumentasi. Ayat 26, ingat selalu bahwa kita mesti humble karena semuanya titipan Allah Azza wa Jal, dan kita mesti menyadari bahwa semua punya Allah Azza wa Jal. Posisi kita titipan, harta kita titipan, popularitas titipan, capaian-capaian yang hari ini dicapai titipan, dan gak perlu iri sama kesuksesan orang lain karena Allah yang ngatur rezeki. Dan ini ngebantu kita semua agar keluar dari toxic comparison di sosmed. Kadang-kadang kan suka banding-bandingin gitu ya di sosmed ya, mengkomparasikan supaya kita keluar dari komparasi-komparasi itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ayat 27, 28, ayat
29 terakhir. Mau kita terang-terangan, mau kita sembunyi-sembunyi, Allah tetap tahu. Jadi nggak ada yang hidden file, hidden gem. Kan orang bilang hidden gem nih, hidden gem. Ini hidden file, nggak ada hidden file. Sisi Allah semuanya terbuka. Dan reminder untuk kita bersama-sama, jangan pura-pura baik. Nggak usah pura-pura baik. Aduh, ini PR. Nggak usah pura-pura baik, karena nggak ada yang bisa berpura-pura di hadapan Allah. Berpura-pura baik di hadapan manusia juga apakah bisa? Nggak bisa, hadirin. Apalagi zaman sosmed kayak gini, semua kamera tuh banyak. Paparazi hari ini tuh bukan cuma yang bergelar wartawan dan pewarta-pewarta yang seperti zaman dulu. Paparazi dengan kamera-kamera besar. Sekarang paparazi itu bisa lewat kacamata yang dipakai. Kameranya tuh kacamata plus kamera. Nggak kelihatan, soalnya dia pakai kacamata, tapi sebenarnya lagi ngintai. Atau bolpen yang ditaruh di sini. Jadi nggak usah lah pura-pura baik. Ngapain sih pura-pura baik? Baik mah baik aja, tulus mah tulus aja. Nggak usah pura-pura baik, karena nggak ada kepura-puraan. Allah jelas nggak bisa dibohongi. Manusia zaman now nggak bisa dibohongi. Jadi stop berpura-pura, nggak usah pura-pura baik. Baik mah baik aja. Kita tuh nggak bisa sekarang tampil baik di sosmed, lalu pada kenyataannya berkebalikan. Nggak bisa, jadi 100% nggak bisa. Karena sekarang di bandara orang tahu-tahu, wah videoin kita, tahu-tahu ketek aja. Nggak bisa, jadi mau berpura-pura gimana? Mau menyembunyikan sesuatu, ingat pepatah Indonesia, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mau disembunyiin kayak apa? Terendus mah terendus aja. Dan selihai apapun, sepintar apapun menyimpan bangkai, bau busuknya pasti kecium. Jadi bisa berpura-pura baik nggak? Gak bisa. Apalagi zaman sekarang, hadirin, mau tampil dengan persona kayak apa? Persona itu apa? Persona itu topeng yang diciptakan. Itu namanya persona. Dalam bahasa Yunani yang artinya topeng yang diciptakan. Kita mau tampil personanya, wah baik, keren, solih, dan segala macamnya, lovable dan segala macamnya. Ya kalau aslinya berkebalikan mah beda cerita. Hari-hari ini kita nggak bisa tampil fake. Apa yang ada di sosmed harus itu juga apa yang ada di luaran. Jangan berpura-pura baik. Barakallahu fiik. Poin terakhir. Allah paham struggle-nya kita, dan Allah memahami juga overthinking, kecemasan, insecure, dan segala macamnya. Allah mengetahuinya. Artinya kita nggak pernah benar-benar sendirian. Dan ini membangun reminder self-awareness kepada kita bersama, agar tidak pernah bosan memahami kalau Allah selalu menemani. Allah nggak ninggalin saya, atau kitanya aja yang kadang ngerasa, kenapa ya Allah ninggalin saya? Padahal mah enggak. Bangun self-awareness gitu. Kita ini berharga, kita ini punya nilai. Hanya karena kita nggak diterima di satu tempat bukan berarti kita jelek. Mungkin kurang tepat aja tempatnya. Bukan hanya juga karena kita cocok, seperti bawang. Bawang dengan jeruk tuh kan mirip-mirip ya. Bukan karena kita cocok di tempat itu berarti kita, bukan hanya karena kita pas di tempat itu berarti kita cocok, bukan. Belum tentu juga. Jadi pandai-pandailah kita untuk membangun self-awareness kalau Allah tuh temani kita, Allah tuh membersamai kita, Allah tuh gak pernah ninggalin kita, Allah tuh selalu bantu kita, Allah tuh selalu nolong kita, Allah tuh selalu baik sama kita. Dibangun self-awareness kayak gitu. Dan itu bagian yang gak boleh ditinggalkan. Terima kasih hadirin sudah berkenan membersamai. Terima kasih juga ibunda semua yang dari Jakarta, Magelang, Bogor, dari Jabodetabek, dari mana lagi, Banjarnegara, Ibu Surat, Bapak, Masya Allah jauh-jauh. Terima kasih atas rawuhnya. Dan keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih yang kami ta'zimi, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas segala
waktunya. Teman-teman di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, terima kasih banyak sudah berkenan membersamai ngaji di pagi ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya juga sudah menemani dengan sebaik-baiknya di pagi ini. Mohon maaf lahir dan batin atas segala silap salah kurangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti setiap kekeliruan dengan banyak kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan sebaik-baiknya kemuliaan. Dan hadirin sekalian, alhamdulillah dengan taufik dan izin Allah, progres pembangunannya sudah lagi mau begesting lantai 3-nya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang terus berkepanjangan sampai hari kiamat. Santrinya yang sudah inden 21 orang. Sekarang santrinya sudah 60 orang. Sekarang sudah 60, gurunya 14, drivernya 3. Karena ada mobil antar jemput juga dengan pertolongan Allah. Dan yang inden untuk tahun depan 2026 sudah 21 orang. Jadi mohon doanya jamaah, mudah-mudahan segera bisa kita bersamai gedung baru penghafal Quran untuk nanti santri-santri penghafal Quran menghafal Quran di gedung baru tersebut. Dan alhamdulillah juga dibuka STDI. STDI itu senilai kampus S1, setara S1. Dan dosennya dari Madinah, Libya, Mesir. Ada Mesir juga, Ustadz Hizbut Ta'atillah, jam terbang, dosen terbang. Ada dari Madinah, Ustadz Mufti Madinah, Ustadz Jihad Madinah, Ustadz kemudian Kukuh Madinah, Ustadz Rizki Ar-Raya, Ustadz Faisal Wahidina Libya Jakarta. Ada Ustadz Ghazali, Ustadz Ferry, dosen terbang juga dari Universitas Islam Madinah. Jadi hadirin yang mau menguliahkan anaknya di STDI, STDI itu sekolah tinggi dirasat Islamiyah atau bahasa Indonesianya STAI, sekolah tinggi agama Islam. Sudah 2 angkatan per tahun ini. Angkatan pertama 4 mahasiswa, angkatan kedua 10 mahasiswa, angkatan ketiga sudah bisa dikepoin. Klik aja di bio Instagram kami, ada stdi.maf, kepoin di sana, nanti di sana ada nomor WhatsAppnya. Dan itu full gratis, tis tempat tinggalnya, kitabnya, bukunya, seragamnya, semua full gratis. Begitu hadirin. Jadi silakan, khusus laki-laki, begitu hadirin, khusus laki-laki. Dan kemudian info selanjutnya, hadirin yang hendak memiliki kalendernya nanti bisa di send ke WhatsApp 0812 1025 dan nomor WhatsApp admin masjid perlahan beralih ke nomor cantik tersebut. Jadi nomor yang 085174456070 akan dialihkan ke nomor cantik, terpusat ke nomor cantik tersebut 0812 1025. Hadirin boleh bertanya apapun ke nomor tersebut, dan termasuk konfirmasi transfer membersamai juga bisa ke nomor tersebut. Semoga Allah berikan jariah yang berkepanjangan untuk kita bersama-sama. Hadirin yang mau bersamai program yang Masjid Maf, pembangunannya ataupun yang lain juga bisa scan QRIS di bawah ini. QRIS-nya sudah ada. Hadirin, mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah dalam kebaikan. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan kesalahan-kesalahan kami, maafkan setiap silap salah kami. Berikan kepada kami rezeki yang berkah berlimpah, berikan kepada kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan kepada kami menantu yang salih salihah, berikan kepada kami anak keturunan yang salih salihah. Doa kami ini untuk keturunan kami berlaku sampai selamanya, sampai hari kiamat. Berikan kepada kami keteguhan dalam iman, dalam takwa, dalam Islam. Berikan kami ukhuwah yang kuat. Berikan kepada kami saudara-saudara besti sesama di dunia bersama sampai syurga. Berikan lingkungan-lingkungan yang baik, yang salih, lingkungan yang muslih, bukan lingkungan-lingkungan yang toksik. Berikan kepada kami ya Allah kebahagiaan dengan kebahagiaan yang belum pernah kami punya sebelumnya. Berikan kepada kami ketenangan-ketenangan yang belum pernah kami punya sebelumnya. Berikan kepada kami kebahagiaan, kemuliaan yang belum pernah kami duduki sebelumnya. Berikan derajat ya Rabb, berikan posisi ya Rabb, berikan jabatan yang dengan itu amanah kami tunaikan dengan sebaik-baiknya. Berikan kepada kami ya Allah kebahagiaan di dunia, berikan pula kepada kami ya Allah kebahagiaan di akhirat. Ruku sujud yang tenang, tumakninah, ruku sujud yang senantiasa khusyuk, dan berikan kepada kami mudah dalam beramal, mudah dalam berinfak, mudah dalam bersedekah. Jadikan kami istiqamah, wafatkan kami di tanah suci Mekah Madinah, undang kami ke Mekah Madinah untuk berumrah maupun berhaji ya Rabb. Wafatkanlah kami dalam keadaan haji ataupun umrah, wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fikum. Terima kasih banyak hadirin. Salam takzim buat keluarga di rumah. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.